Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Kukuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang barisan dan deret aritmatika. Di dalam barisan dan deret aritmatika nanti akan banyak yang kita pelajari, dan selain barisan dan deret aritmatika ada juga tentang barisan dan deret geometri. Jadi sebelum kita mempelajari tentang barisan dan deret lebih dalam, kita akan membahas dulu tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi adik-adik semua silahkan alat tulis, buku matematika dikeluarkan, dirangkum mana yang sekiranya perlu ditulis, silahkan ditulis. Sekarang sudah ada pembelajaran tatap muka, jadi nanti silahkan mana yang belum jelas kita bisa diskusikan pada saat pembelajaran tatap muka. Ini video sederhana untuk menjelaskan sekilas tentang barisan dan deret pada bab barisan dan deret, dan kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika terlebih dahulu. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah barisan aritmatika. Sebelum membahas tentang barisan aritmatika, adik-adik perlu diketahui tentang definisi barisan aritmatika terlebih dahulu. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih dua suku yang berurutan itu selalu tetap atau konstan. Itu definisi tentang barisan aritmatika. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda, dilambangkan dengan B. Seperti itu. Sekali lagi, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang setiap selisih dua suku yang berurutan itu selalu tetap atau konstan. Bilangan tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Itu definisinya. Perhatikan barisan-barisan bilangan berikut ini. Yang pertama ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, titik. Yang B ada lagi barisan bilangan 2, 8, 14, 20, titik. Yang C ada lagi barisan bilangan 30, 25, 20, 15, titik. Dari ketiga barisan bilangan ini, A, B, C, ini disebut dengan barisan aritmatika. Kenapa A, B, C ini semua disebut barisan aritmatika, bukan barisan geometri? Penjelasannya kita bahas satu persatu. Yang A dulu, ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, seterusnya. Dari barisan-barisan ini, suku pertama atau U1 ini ke U2 itu selisihnya adalah sama antara 4 ke 7. 1, U1 ke U2, U2 ke U3, U3 ke U4, U4 ke U5, itu bedanya itu selalu sama. Berapa? Yaitu 3. 1 ke 4 tambah 3. 4 ke 7 tambah 3. 7 ke 10 tambah 3. 10 ke 13 tambah 3. Ini U1 itu 1, suku pertamanya. U2 itu suku kedua 4. U3 7, U4 10, U5 13. Itu selisihnya atau bedanya itu selalu sama, tambah 3. Jadi ini disebut dengan barisan aritmatika. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya itu adalah 3, atau B sama dengan 3. Itu dari contoh soal yang barisan bilangan yang A.
Berikutnya yang B, ada lagi barisan bilangan 2,8,14,20. Ini juga sama, U1 ke U2 atau 2 ke 8, U2 ke U3, 8 ke 14, U3 ke U4 atau 14 ke 20, itu selalu sama, yaitu ditambah 6. Barisan ini disebut dengan barisan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya atau selisihnya itu selalu sama, ditambah 6. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya adalah 6. Seperti ini. Atau bisa juga dicari 4 beda atau selisih, itu juga bisa dicari dengan U2 dikurangi U1, atau U3 dikurangi U2, atau U4 dikurangi U3, atau U5 dikurangi U4. Seperti itu. 4 kurangi 1, 3. 7 kurangi 4, 3. 10 kurangi 7, 3. 13 kurangi 10, 3. Seperti itu. Ini juga sama yang B. Beda juga dapat dicari dengan U2 dikurangi U1, atau U3 dikurangi U2, atau U4 dikurangi U3. U2 dikurangi U1, atau suku kedua dikurangi dengan suku ke-1. 8 dikurangi 2, 6. 14 dikurangi 8, 6. 20 dikurangi 14, juga 6. Itu bedanya atau mencari beda selisih antara suku pertama atau suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua atau suku keempat dikurangi suku ketiga dan seterusnya. Itu penjelasan tentang kenapa A dan B itu disebut dengan barisan aritmatika. Yang C ada barisan bilangan 30,25,20,15, suku pertamanya 30, suku keduanya 25, suku ketiganya 20, dan suku keempatnya itu 15. Dari barisan bilangan ini, selisih antar sukunya atau bedanya itu 30 ke 25 ditambah min 5. 25 ditambah 2 tambah min 5 itu 20. 20 ditambah min 5, 15. Jadi barisan yang C juga ini disebut barisan aritmatika karena selisih antar sukunya itu bedanya selalu sama. U2 dikurangi U1, 25 dikurangi 30, min 5. 20 dikurangi 25, min 5. 15 dikurangi 20, itu min 5. Jadi, barisan ini yang C adalah barisan aritmatika. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah min 5. Dapat dikatakan bahwa bedanya itu adalah min 5 atau B itu min 5. Jadi, secara umum yang sudah tadi saya sampaikan bahwa beda itu dirumuskan dengan UN min UN min 1 atau U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Itu rumus untuk menentukan beda. Setelah kita mengetahui tentang definisi barisan aritmatika, tentang beda, mana U1, U2, U3, dan seterusnya, kita selanjutnya akan menentukan rumus umum untuk menentukan suku ke N. Langsung saja, dalam barisan aritmatika
itu ada U1 atau sedangkan rumus umum suku n barisan aritmatika dengan suku pertama itu U1 dilambangkan dengan A dan beda dilambangkan dengan B dapat ditentukan sebagai berikut. Misalkan U1 itu A, U2 itu U1 ditambah B. Tadi U1A, berarti A tambah B. U3 itu U2 ditambah B. U2 tadi diperoleh A plus B, berarti A plus B tambah B. Penjumlahan dan pengurangan harus yang mempunyai variabel yang sama, berarti A ditambah B tambah B 2B, berarti A plus 2B. U4 diperoleh dari U3 plus B, tadi U3 itu A plus 2B, berarti A plus 2B ditambah B menjadi A plus 3B. U5 itu U4 tambah B. U4 itu tadi A plus 3B ditambah B menjadi A plus 4B. Jadi, dan seterusnya ini terus menjadi dapat disimpulkan UN itu kalau UN-1 tambah B menjadi A plus N-1 tambah B. Jadi secara umum rumus suku ke N dapat dirumuskan dengan atau rumus suku ke N barisan aritmatika itu dirumuskan dengan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Keterangannya UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda, N itu banyak suku. Contoh, tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan berikut. Min 3, 2, 7, 12. Kita cari, kalau belum ada keterangan barisan aritmatika, kita menentukan dulu beda. Kalau bedanya ternyata sama, maka barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Dari soal ini, A-nya itu suku pertama, U1 atau biasa ditulis A, itu min 3. Bedanya 2 dikurangi min 3 menjadi 2 plus 3, 5. 7 kurangi 2 juga 5. 12 dikurangi 7 itu juga 5. Jadi dari barisan ini disebut barisan aritmatika karena selisih antar sukunya itu selalu sama atau bedanya sama yaitu 5. Ditanyakan suku ke-8 dan suku ke-20. Berarti kita mengaplikasikan rumus suku ke N yang tadi dengan mensubstitusikan A dan B diperoleh rumus suku ke N itu A plus N-1 kali B, sehingga tadi diperoleh A-nya itu min 3 atau suku pertama plus N-1 kali bedanya itu 5. Berarti kalau ditanyakan suku ke-8 ya U. U8 sama dengan min 3 plus N-nya diganti 8. Min 1 kali 5 menjadi 32. U20 sama dengan min 3, ini A-nya tadi ditambah N-nya diganti 20, min 1 kali 5 menjadi 92. Jadi dari contoh soal nomor 1 ini didapat U8-nya itu 32 dan U20-nya itu 92. Berikutnya, untuk contoh soal yang kedua ada soal itu diketahui barisan aritmatika 2, min 2, 1, 4, 7, titik sampai 40. Seperti ini. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Dari soal ini, itu sudah diketahui barisan aritmatika dengan U1-nya min 2, U2-nya 1, U3-nya 4, U4-nya 7, titik sampai UN itu 40.
Berarti 40 ini suku yang keberapa? Pertanyaannya seperti itu. Cara menjawabnya, langkah yang pertama, itu kita cari dulu hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menentukan N, yaitu salah satunya adalah A. A itu suku pertama, yaitu min 2. Berikutnya B, didapat dari U2 dikurangi U1. 1 dikurangi min 2. Min jadi plus. Berarti 1 plus 2, 3. Berikutnya, 40 ini adalah UN-nya. Suku ke N-nya itu 40. Kita cari. Yang akan kita cari itu N. 40 itu suku yang keberapa. Rumus suku ke N secara umum yang sudah dibahas tadi itu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Sehingga tadi UN-nya itu 40, A-nya itu min 2 plus N min 1 kali bedanya itu 3. Menjadi 40, ini min 2 ditambah 3N dari mana? 3 kali N kali 3, 3N. Min 1 kali 3 itu min 3 ditambah min 2 menjadi min 5. Berarti 40 sama dengan 3N min 5. Pindah ruas. Ini atau ini pindah ruas ke sini, ini pindah ruas ke sini, 3N sama dengan 40 ditambah 5, berarti menjadi 45. Berarti 3N sama dengan 45. Karena 3N sama dengan 45, maka diperoleh N-nya itu 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi dapat disimpulkan bahwa 40 ini itu adalah suku yang ke-15. Itu untuk pembahasan contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang ketiga, untuk lebih paham lagi tentang aplikasi rumus suku ke N, ada contoh soal nomor 3 ini, ada soalnya seperti ini. Dalam suatu gedung pertunjukan, disusun kursi dengan baris terdepan, itu terdiri dari 12 kursi. Baris kedua itu berisi 14 kursi, dan baris ketiga itu berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyak kursi pada baris ke-20 adalah itu soal nomor 3, itu seperti itu cara mengerjakannya. Yang pertama, kita cari dulu A-nya. Suku pertama itu ada 12 kursi ini. Berarti suku pertama itu 12. Bedanya berapa? Bedanya itu 2. Didapat dari U2 baris kedua ini 14 dikurangi U1 atau U2 dikurangi U1, 14 dikurangi 12, itu 2. U3 baris ketiga ini 16 dikurangi baris kedua, 16 dikurangi 14, juga 2. Ini berarti barisan aritmatika, A-nya itu 2, bedanya itu, A-nya 12, bedanya itu 2, selalu sama bedanya. Nah, pertanyaannya banyak kursi pada baris yang ke-20. Itu berapa? Berarti yang kita tanyakan adalah U20. Langsung kita aplikasikan ke dalam rumus UN itu A plus N min 1 kali B. Berarti U20 sama dengan A-nya 12 ditambah N-nya 20 ini min 1 kali bedanya 2. 12 ditambah 20 dikurangi 1, 19 kali 2, 38. U20 sama dengan 12 ditambah 38 sama dengan 50. Jadi banyak kursi pada baris ke-20 itu adalah 50 kursi. Itu contoh aplikasi pemahaman untuk rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Contoh soal nomor 4 untuk aplikasi rumus suku ke N barisan aritmatika, itu ada soal
Diketahui suku keempat itu 17 dan suku ke-9 itu 37. Tentukan suku ke-41 barisan tersebut. Dari soal ini, itu A dan B-nya belum diketahui. Berarti langkah yang pertama kita harus mencari nilai A dan B dulu. Dari mana cara mencari A, B-nya? Dari hasil substitusi antara U4 dan U9 yang diketahui. U4 sama dengan 17, berarti U4 itu didapat dari A plus 4 min 1, itu 3B sama dengan 17. Kalau U9 sama dengan 37, berarti U9 sama dengan A plus 9 min 1 kali B, berarti 8B sama dengan 37. Dari persamaan 1 dan 2 ini, dari U4 dan U9 ini, kita eliminasi. Kita mengeliminasi mana yang sudah sama. Ini A sudah sama, kita eliminasi. Kita untuk mencari B, kita eliminasi A untuk mencari B, yaitu A-nya kita kurangi, 3B dikurangi 8B menjadi min 5B, 17 dikurangi 37 itu menjadi min 20, berarti B-nya min 20 dibagi min 5 menjadi 4. Maka ketemu sudah B-nya sama dengan 4. Setelah ketemu B-nya sama dengan 4, kita substitusikan B sama dengan 4 ke persamaan 1 atau 2. Kita misalkan ke persamaan 1. A plus 3B sama dengan 17. B-nya tadi 4, berarti A plus 3 kali 4 sama dengan 17. Menjadi A sama dengan, ini pindah ruas, 17 tetap 3 kali 4, 12 pindah ruas. Menjadi min 12. Berarti A sama dengan 17 min 12 menjadi 5. A-nya ketemu 5, B-nya ketemu 4. Pertanyaannya, suku ke-41. Berarti kita aplikasikan ke rumus suku ke N. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Pertanyaannya U41, berarti 5, A-nya kita masukkan itu 5, plus N-nya 41, yang kita tanyakan, min 1 kali B-nya tadi sudah didapat 4. Jadi, U41 sama dengan 5 plus 41 kurangi 1, 40 kali 4. 40 kali 4, 160. Tambah 5, berarti 165. Jadi, suku ke-41 pada barisan tersebut itu adalah 165. Ini contoh soal keempat, itu aplikasi bentuk lain untuk menentukan suku ke N dengan cara mencari atau mengeliminasi dan substitusi dari persamaan mana yang diketahui. Kalau dari soal ini U4 dan U9, kita cari A dan B-nya dulu, baru menentukan rumus suku ke N. Silakan dipahami. Dan untuk asah kemampuan diri ada 3 soal. Silakan adik-adik dikerjakan dulu di buku matematika adik-adik. Nanti pada pertemuan tatap muka besok kita bahas, kita nilai jawaban adik-adik semua, dan mana yang belum paham dari penjelasan saya tadi silahkan ditanyakan pada pertemuan tatap muka besok. Seperti itu untuk penjelasan tentang barisan aritmatika. Baik, setelah kita belajar tentang barisan aritmatika, kita masuk ke deret aritmatika. Sebelumnya kita pahami dulu definisi tentang tentang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah suatu barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan. Bentuk umumnya itu dinyatakan sebagai U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik sampai UN. Itu deret aritmatika.
Jadi, deret aritmatika itu adalah barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan, atau dinotasikan biasanya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik sampai UN. Itu definisi tentang deret aritmatika. Deret aritmatika atau jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan Sn. Deret aritmatika itu ya Sn aritmatika, itu kalau jumlah itu dinotasikan dengan Sn. Rumus umum jumlah n suku pertama deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan setengah n kali A plus UN. Ini kalau UN-nya sudah diketahui. Kalau UN-nya belum diketahui atau kita belum tahu nilai UN-nya, itu Sn sama dengan setengah n kali 2A plus n min 1 kali B. Ini rumus untuk deret aritmatika atau jumlah n suku pertama deret aritmatika. Itu rumus umumnya ini. Keterangannya, kalau Sn ini itu jumlah n suku pertama, A itu suku pertama, B itu beda, UN itu suku ke N, ini kurang N itu banyak suku. Ini untuk definisi barisan atau definisi tentang deret aritmatika dan rumus umum deret aritmatika. Ada dua, sekali lagi, kalau UN-nya sudah diketahui, maka pakai yang Sn sama dengan setengah n kali A plus UN. Kalau kita belum mengetahui nilai UN-nya, maka pakai yang Sn sama dengan setengah n kali 2A plus n min 1 kali B. Ini dihafalkan, dipahami, nanti jadi dapat mengaplikasikan dengan mudah ke soal-soal tentang deret aritmatika. Contoh soal nomor 1. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik. Untuk mengerjakan jumlah 100 suku pertama dari deret ini, itu langkah yang pertama kita cari dulu unsur-unsur yang dibutuhkan. Unsur-unsurnya apa saja? Yaitu ada A, suku pertama ini 2. B-nya itu didapat dari, karena aritmatika, maka U2 dikurangi U1. 4 dikurangi 2, 2. Atau 6 dikurangi 4 juga 2. 8 dikurangi 6 juga 2. Saya ingatkan lagi untuk mencari B. Itu seperti itu. Pertanyaannya, jumlah N 100 suku pertama, berarti N-nya itu 100. Ini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai 100 suku atau 100 bilangan itu dijumlahkan semua itu berapa nilainya. Berarti kita aplikasikan karena kita belum tahu nilai U100-nya, maka kita pakai rumus yang Sn sama dengan setengah n kali 2A plus n min 1 kali B. S100 kita masukkan, n ini 100, S100 sama dengan setengah kali n-nya 100 dikali 2A, A-nya 2, n-nya 100 min 1 kali B-nya itu 2. Maka setengah kali 100, 50. 2 kali 2, 4. 100 dikurangi 1, 99 kali 2, 198. 198 ditambah 4, 200. 2 dikali 50, ketemunya 10.100. Jadi, jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut ini, itu adalah 10.100. Ini aplikasi dari rumus Sn sama dengan setengah n kali 2A plus n min 1 kali B. Berikutnya, ada contoh nomor 2.
Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Berarti langkah yang pertama, kita cari dulu bilangannya berapa saja yang kelipatan 3 tapi kurang dari 100. Bilangannya yaitu ada 3, 6, 9, 12 sampai 99 karena kurang dari 100. Kelipatan 3 kurang dari 100. Berarti kita mendapat A-nya itu 3, B-nya itu 3 didapat dari 6 dikurangi 3, atau 9 dikurangi 6, atau 12 dikurangi 9, itu B, 3. Terus UN-nya, ini UN-nya itu 99. Pertanyaannya, jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Berarti kita cari dulu 99 ini suku berapa? Itu kita terlebih dahulu kita cari N, yaitu sebagai berikut. UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya 99, A-nya 3, N-nya kita cari, min 1 kali B-nya 3. Maka ini UN-nya 99, kita operasikan, N kali 3, 3N. Min 1 kali 3, min 3 ditambah 3 habis. Maka tinggal 3N sama dengan 99, atau ini kita balik. Maka N-nya itu ada 99 bagi 3, ada 33. Jadi 99 ini suku yang ke-33. Nah, pertanyaannya, jumlah dari data tersebut yaitu S33. Maka kita aplikasikan, kita masukkan ke dalam rumus Sn, yaitu Sn sama dengan setengah N kali A plus UN. Karena U33-nya kita sudah tahu, yaitu 99. Maka S33 sama dengan setengah kali N-nya 33, A-nya 3 ditambah UN-nya tadi U33 itu ada 99. Maka didapat 1683. Jadi, jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu adalah 1683. Itu aplikasi rumus deret aritmatika atau SN aritmatika yang UN-nya sudah diketahui. Itu seperti ini. Berikutnya ada contoh nomor 3. Soalnya, diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24. Dan suku ke-6 itu adalah 36. Pertanyaannya, jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah. Kalau dari soal ini, cara penyelesaiannya kita cari dulu nilai A dan B. Karena yang diketahui adalah suku ketiga 24 dan suku ke-6-nya itu 36. Sedangkan pertanyaannya ditanya itu S15, jumlah 15 suku pertama. Jadi, unsur-unsur yang kita butuhkan adalah mencari A dan B. Dengan cara, sebelum kita mencari nilai S15, terlebih dahulu kita menentukan nilai A dan B. Dengan cara eliminasi dan substitusi dari persamaan U3 dan U6. Maksudnya, U3 dan U6 ini kan didapat dari UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kalau U3 sama dengan 24, maka A ini A plus N3 min 1 kali B sama dengan 24. 3 dikurangi 1 itu 2 kali B, 2B. Maka A plus 2B sama dengan 24.
Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, kalau U6-nya itu sama dengan 36, maka A plus 6 min 1 kali B itu sama dengan 36. 6 min 1 itu sama dengan 5 kali B, maka 5B. Jadi A plus 5B sama dengan 36. Ini persamaan 2. Sudah didapat persamaan 1 dan 2, kita eliminasi dari persamaan 1 dan 2 ini untuk mencari nilai A atau B. Eliminasi A menggunakan persamaan 1 dan 2, maka ketemu B-nya itu sama dengan 4. Dari mana? Eliminasi A dikurangi A habis, 2B dikurangi 5B itu min 3B, 24 dikurangi 36 itu min 12. Maka B-nya itu min 12 dibagi min 3, ketemunya 4. Setelah ketemu B sama dengan 4, maka kita substitusikan B sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Contoh kita ke persamaan 1, yaitu A plus 2B sama dengan 24. Maka A plus 2B-nya 4 kita masukkan, 2 kali 4 sama dengan 24. A plus 2 kali 4, 8 sama dengan 24. A sama dengan 24, 8-nya pindah ruas jadi min 24 min 8 sama dengan 16. Maka ketemu A-nya sama dengan 16. Setelah kita dapat mengetahui atau kita sudah menemukan A-nya 16, B-nya 4, maka kita bisa mencari S15. Rumusnya Sn sama dengan setengah N kali 2A plus N min 1 kali B. Karena kita belum tahu U15 itu berapa, jadi kita pakainya yang setengah N kali 2A plus N min 1 kali B. Kita masukkan S15 sama dengan setengah kali 15 kali 2 kali A-nya 16, ini kita masukkan, plus 15 min 1 kali B-nya 4. Maka ini sama saja ditulis dengan 1 kali 15, 15 per 2. Setengah kali 15 kita masih ditulis 15 per 2, kali 2 kali 16, 32, 15 dikurangi 1, 14, kali 4, berarti ketemunya 56. 56 ditambah 32, ketemunya 88. Jadi S15 sama dengan 15 per 2 kali 88. S15 atau jumlah 15 suku pertama itu sama dengan 660. Ini, jadi jumlah 15 suku pertama daerah tersebut adalah 660. Ini aplikasi dari rumus atau penjelasan tentang deret aritmatika dan aplikasi rumus Sn yang UN-nya diketahui dan yang belum diketahui. Selanjutnya, asal kemampuan diri ada 3 nomor. Silahkan adik-adik semua dicoba dalam buku adik-adik semua dikerjakan, terus nanti pada proses pembelajaran tatap muka, kita bahas satu persatu, mana yang sulit ditanyakan, kita bahas kembali pada pertemuan tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.